Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwandi, Master of Educational Management. Saya adalah salah satu dosen dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebireng Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu mata kuliah yang saya ampuh di Prodi Manajemen Pendidikan Islam, yaitu mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan. Deskripsi mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan ini merupakan mata kuliah keahlian bidang ilmu manajemen pendidikan pada program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam. Mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan merupakan mata kuliah wajib pada program studi Manajemen Pendidikan Islam. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 dengan bobot 2 SKS. Adapun mata kuliah ini yaitu membahas tentang kajian teoritis dan praktis mengenai mutu pendidikan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam berbagai bidang, khususnya keilmuan di dalam bidang pendidikan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajemen mutu pendidikan. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan etika dalam manajemen mutu pendidikan. 3. Mahasiswa mampu merumuskan masalah dan memunculkan alternatif penyelesaian dari masalah yang muncul terkait dengan manajemen mutu pendidikan. 4. Mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah data, dan menginterpretasikan hasilnya secara logis dan sistematis. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menyusun proyek akhir dan mempresentasikannya. Secara garis besar, lingkup bahasan pada mata kuliah ini mencakup 9 topik, yaitu 1. Tentang filosofi dan esensi manajemen mutu. 2. Perkembangan teori manajemen mutu. 3. Konsep manajemen mutu dalam bidang pendidikan. 4. Konsep kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. 5. Konsep quality planning, quality improvement, dan quality assurance. Yang keenam, total quality management atau TQM. Yang ketujuh, standar nasional pendidikan atau disebut SNP. Yang kedelapan, gugus kendali mutu lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, terkait dengan akreditasi lembaga pendidikan. Sistem penilaian yang digunakan dalam pengampu mata kuliah ini yaitu melalui beberapa komponen penilaian, diantaranya 1. Terkait dengan kehadiran 10%, diskusi dan presentasi 25%, partisipasi aktif di kelas 10%, tugas atau praktikum 15%. Terkait dengan ujian tengah semester atau UTS 20%, ujian akhir semester atau UAS 20%. Sementara dalam presentasi tugas atau praktikum terdapat kriteria juga di dalamnya, yaitu 1. Keaktifan aktivitas 30%, 2. Hasil karya tugas 40%, 3. Terkait dengan presentasi hasil kerja. Baik, berikut ini akan saya tampilkan video pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan dengan topik konsep kepuasan pelanggan atau customer satisfaction melalui metode to stay to stay atau disebut sebagai metode TSTS yang kami lakukan secara offline dan tatap muka langsung dengan mahasiswa di kelas. Sekian, selamat bertemu di perkuliahan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya mahasiswa MPI pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. MPI Jaya. Alhamdulillah, sebelum kita mulai di perkuliahan pagi hari ini terkait dengan mata kuliah Manajemen Mutu, ya, mari kita doa bersama-sama. Ya, siapa di sini ketua kosmanya bisa dipimpin doa bersama? Aris, mohon. Baik, untuk memulai mata kuliah pada pagi hari ini, doa selesai. Oke, sebelum saya lanjutkan materi di pagi hari ini, apa konsep manajemen mutu?
Apa manajemen mutu? Apa itu mutu? Sebelum nanti kita masuk di dalam pembahasan kepuasan pelanggan. Sebelum saya lanjutkan, kita coba kira-kira ngantuk atau enggak di pertemuan hari ini ya. Nanti ikuti instruksi saya ya. Kalau saya bilang tepuk satu, tepuk satu. Kalau bilang tepuk dua, tepuk dua. Kalau bilang tepuk tiga, tepuk tiga ya. Kira-kira saya uji konsentrasinya ya, masih bisa konsentrasi atau enggak ya, sebelum kita nanti masuk materi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tiga, jangan tepuk dua, tepuk satu, jangan tepuk tiga. Alhamdulillah ya, satu ya. Alhamdulillah sudah bisa konsentrasi. Jadi sebelum masuk ke materi ya, kita coba tadi apa kira-kira mutu itu sendiri? Apa mutu itu? Kualitas. Apa lagi? Ya, kita seringkali membeli sesuatu pasti mencari ya yang bermutu. Ya, kira-kira apa itu mutu? Kayaknya mutu itu sesuatu kadang bisa dirasakan untuk sulit dijelaskan, Mas. Kayak apa itu? Ya, bisa dirasakan untuk sulit untuk diutarakan namanya. Ya. Apa kira-kira mutu itu? Tadi kualitas. Apalagi? Standar. Apalagi? Nanti kita akan bahas kira-kira posisi kepuasan pelanggan itu di mana di dalam manajemen mutu. Iya. Mbaknya apa, Pak? Kira-kira mutu? Ya. Menurut saya mutu itu berkualitas, berguna, baik untuk diri kita ataupun orang lain, dan terutama bermutu di dalam pendidikan, karena kita membahas tentang manajemen pendidikan. Baju yang bermutu, ya, kendaraan yang bermutu. Ada yang bilang bermutu apa? Berkualitas. Ya, kalau sekolah bermutu, sekolah yang unggul, sekolah yang baik, ya. Banyak orang mendeskripsikan mutu. Makanya mutu mempunyai konsep, mempunyai pengertian yang berbeda. Kenapa? Karena dilihat dari berbagai macam perspektif pelanggan. Ya, setelah kita lihat nanti kita masuk di dalam konsep materi hari ini. Ya, di dalam konsep manajemen mutu, kira-kira konsep kepuasan pelanggan itu posisinya di mana? Ya, kira-kira konsep customer satisfaction itu apakah penting bagi manajemen mutu, terutama dalam manajemen mutu pendidikan, ya? Jadi, what is customer satisfaction? Apa artinya kepuasan pelanggan? Yang kedua, apa yang kedua? Why customer satisfaction is important? Mengapa penting kepuasan pelanggan? Apa sih? Kenapa itu penting? Ya, hari ini kita akan bahas dua ini, ya, terkait dengan konsep kepuasan pelanggan itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengapa kepuasan pelanggan itu penting di dalam manajemen mutu? Ya, kepuasan pelanggan. Anda atau kita ini kan sebagai pelanggan ya, pelanggan Unhas, pelanggan sebuah produk, pelanggan sebuah jasa dan seterusnya. Kira-kira apa yang dimaksud? Aris mungkin? Kepuasan pelanggan itu menurut saya ketika kita menikmati atau mengkonsumsi suatu makanan atau jasa pelanggan, kita merasa tidak salah memilih itu, dan kita itu bisa memanfaatkannya, berimpact berdampak kepada diri kita, dan kita merasa puas. Oke. Yang mungkin ada lagi? Ini barangkali. Atau menurut saya kepuasan pelanggan itu apa ya? Ekspektasi atau harapan dari pelanggan kepada lembaga tersebut. Oke, terpenuhinya harapan dan ekspektasi setiap customer. Iya, Ya. Itu dianggap puas kalau terpenuhi harapan pelanggan. Ya. Yang perempuan banyak, monggo. Ya, gimana? Kepuasan pelanggan itu Ya, monggo silakan. menurut saya kepuasan pelanggan itu ketika seorang pelanggan itu merasa bahagia, seorang pelanggan itu merasakan bahwa barang ini yang kita beli atau sesuatu yang kita inginkan itu terus-menerus terus-menerus berguna untuk kita. Jadi tidak pernah ada rasa bosan atau ekspektasi dengan ekspektasi yang kita pikirkan itu tercapai, begitu Pak. Oke. Satu lagi dari Mbaknya, barangkali.
Ya, monggo silakan. Mbak Erika. Karena saya boleh mencoba menjawab pakai bahasa Inggris ya Pak. Karena di situ judulnya menggunakan bahasa Inggris, jadi menurut saya customer satisfaction is beyond my imagination, gitu Pak. Beyond my imagination for something I have gitu. Kalau mendapatkan sesuatu sesuai dengan imajinasi yang diharapkan, berarti itu dia akan puas. Ya, kira-kira saat ini Mbak Erika itu mendapatkan nggak itu ya? Sudah mendapatkan. Ya, sudah mendapatkan. Alhamdulillah ya. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Kira-kira di mana posisi kepuasan pelanggan di dalam 8 dimensi mutu ini? Gimana? Nomor 6. Di service ability atau kemampuan pelayanan. Itulah yang nanti akan menjadi bagian penting di dalam proses yang harus menjadi bagian customer itu apakah puas atau tidak puas, meskipun ini bukan produk. Kalau dulu awalnya ya customer satisfaction ini digunakan di dalam menilai produk. Makanya di dalam dimensi, kalau Anda masih ingat di pertemuan awal-awal ketika kita bahas ya penjelasan terkait dengan apa itu quality, apa itu mutu dalam berbagai perspektif pakar ya, termasuk Crosby, Deming, Juran dan seterusnya, Lafatulan Koncoliane ya. Dalam perspektifnya Deming, masih ingat ya dulu Deming menjelaskan mutu itu apa sih? Masih ingat? Mutu adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. Artinya apa? Kita harus fokus apa yang pelanggan inginkan, apa yang pelanggan harapkan, ekspektasi pelanggan itu harus terpenuhi. Kalau Anda membuat produk, memberikan jasa sebagus apapun, kalau pelanggannya tidak puas, dianggap tidak bermutu. Karena Pak, itu menjadi kata kunci. Nah, kita tidak boleh bilang ya sebuah produk jasa itu bermutu ya meskipun itu perspektif Anda itu kelihatan bermutu. Tapi kalau pelanggan tidak puas, maka kategorinya Deming dianggap tidak bermutu. Seringkali kan kita membuat produk, nggak kue, jajanan, kita nilai sendiri, terus enak. Tapi ketika dijual, pelanggan bilang gak enak. Pelayanan demikian juga sama. Kita sering ketika mengelola lembaga, mengelola pendidikan, kita kan sesuai dengan perspektif kita. Terus tapi pelayanan yang saya berikan ke orang tua, ke murid, ya, ke guru. Tetapi kita tidak pernah, never ever melakukan survei, tidak pernah menanyakan pelayanan yang diberikan ya lembaga itu sudah memuaskan belum? Ya. Di sini ada yang pernah mengisi form kepuasan pelanggan? Pernah. Sudah pernah ya. Jadi di lembaga pendidikan biasanya untuk mengukur indikator cara mengetahui apakah ya tingkat kepuasan sudah tercapai atau belum ya di dalam lembaga pendidikan biasanya melalui angket, melalui survei. Itu cara mengukur salah satunya. Meskipun nanti ada beberapa instrumen yang bisa digunakan. Oleh karena itu kepuasan pelanggan ini memang menjadi bagian daripada mutu. Jadi untuk mengukur mutu kalau dalam perspektifnya Deming ya ini wajib, tidak boleh tidak ya. Oleh karena itu kepuasan pelanggan ini menjadi sangat penting. Oke, tadi kita bahas terkait dengan ada sebuah konsep ya di sini yang diberikan jadi kepuasan pelanggan dari pelanggan atas penggunaan suatu produk atau jasa di mana harapan dan kebutuhan mereka terpenuhi. Jadi ketika kita mengelola lembaga, ya, kita mengelola organisasi, maka yang menjadi konsen utama kita adalah caranya bagaimana kita memuaskan pelanggan. Kita membuat produk, kita memberikan jasa, itu kan tujuannya end user, ya. End user, siapa end usernya? Ya pelanggan, customer. Ya. Customer itu sebagai end user sebuah produk, sebuah jasa, ya. Pengguna akhir, ya. Makanya di dalam lembaga pendidikan end usernya siapa? Kira-kira? Siapa mas? Ada yang tahu end user? Pengguna akhir di lembaga pendidikan sebagai organisasi yang menjual jasa. Dalam tanda kutip bukan menjual untuk kepentingan profit oriented, ya.
tapi pelayanan, kira-kira end usernya lembaga pendidikan siapa? Sama Mbak? End usernya, pengguna akhirnya, masyarakat. Sama Mbak? Kira-kira? Berarti masyarakat. Ada yang lain selain masyarakat? Siapa end usernya? End usernya masyarakat. Masyarakat itu kan bisa berbagai macam bentuk. Ada yang industri, ada yang lembaga pendidikan, ada yang masyarakat ya. Kalau Anda tadi kuliahnya di jurusan dakwah, end usernya ya masyarakat, mungkin Anda jadi khotib, jadi imam dan seterusnya. Ya. Maka end user ini menjadi concern kita ketika kita memberikan pelayanan terkait dengan jasa. Di dalam membuat produk juga sama. End user ketika Anda membuat produk, end user siapa? Ya orang yang membeli produk Anda, mempromosikan, memasarkan dan seterusnya. Yang terakhir tadi apa? Akhir, ya. Yang pengguna atau pelanggan akhir, yaitu yang tadi kita di awal kita bahas, masyarakat, dunia industri, ya, itu sebagai pengguna akhir, sebagai end user. Kita akan menggunakan tadi metode depan TSTS tadi ya, kita bagi menjadi beberapa kelompok, satu kelompok 4 orang nanti. Yang 4 orang, yang 2 TSTS itu kan apa? To stay to stay. 2 stay di kelompoknya, yang 2 silakan keliling belanja ide tadi. Tanya ke temennya, karena Anda sudah diskusikan tadi faktor apa saja. Ketika temennya tadi tanya, Anda tentunya sudah punya jawaban. Barangkali apa yang Anda diskusikan nanti setiap kelompok berbeda, ada ide baru. Oh ternyata ada faktor lain yang tidak didiskusikan tadi. Ya. Jadi setelah belanja ide tadi Anda dapatkan kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian nanti akan ada perwakilan presentasi, ya. Dari 2 kelompok atau 3 kelompok nanti presentasi terkait dengan ini yang kita akan diskusikan. Ya dipahami ya ini ya. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Mau dicampur atau perempuan sendiri? Sesuai barisan ya? Oke, sesuai barisan, monggo bisa mulai sesuai dengan barisan pas ya, 4 yang mungkin kelebihan bisa bergabung dengan yang lain. Kelas, ruangan, atau bikin WSO kayak di TB itu pelayanannya gimana, kualitasnya gitu, kualitas pelayanan di TB itu. Oke, baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, terima kasih teman-teman. Di sini kami akan menjawab beberapa poin mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, di sini kami dalam diskusi kami tadi ada 5 poin. Mengenai pelayanan itu masih konteksnya masih umum. Bisa aja itu dalam sebuah bisnis pelayanan yang baik. Saya ingin bertanya pada teman-teman, ketika kita dalam sebuah bisnis, entah itu kita belanja ataupun membeli suatu barang yang lain lah atau jasa, ketika kita mendapat pelayanan yang baik, pasti kita merasakan kepuasan, benar nggak? Benar. Jadi kita perwakilan dari banyak dari perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok kami ada di sini ingin mempresentasikan atau mendiskusikan kembali hasil dari diskusi kelompok kami. Oke, yang pertama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada suatu perguruan tinggi? Yang pertama, tentang kualitas akademik. Itu sangat berpengaruh banget ya. Kayak meliputi kualitas dosennya, bagaimana metode pembelajaran dosen menyampaikan kepada mahasiswanya. Biaya adalah salah satu faktor juga yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada suatu organisasi pendidikan, terutama di perguruan tinggi.
Kenapa biaya? Karena gini, kita lihat dari biaya, pasti teman-teman juga melihat di sekeliling kita, salah satu faktornya juga biaya yang mana? Biaya akademik. Ketika biaya akademik sesuai dengan apa yang kita dapat, itu kita akan puas gitu. Jadi Oke, dari hasil diskusi kita akan sedikit simpulkan ya. Jadi apa saja faktor yang bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan di dalam konteks lembaga pendidikan. Tadi seperti yang kita diskusikan dari awal, karena pelanggan ini menjadi sangat penting, kompetensi SDM dalam hari ini kalau di perguruan tinggi kompetensi dosen ya, ini menjadi sangat penting ya. Customer atau dalam hal ini mahasiswa ini akan merasa terpuaskan ketika mempunyai atau lembaga pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi mempunyai SDM yang kompeten. Kalau SDM-nya kompeten maka akan menghasilkan produk yang berkualitas. Ya, sama dengan ketika kita ingin menghasilkan sebuah produk makanan yang berkualitas, maka bahannya, maka mesinnya, alatnya juga yang berkualitas. Ya. Kalau Anda ingin menghasilkan makanan yang higienis, yang bersih, berkualitas, juga mesinnya juga terjaga, yang berkualitas. Di dalam lembaga pendidikan sebagai jasa tadi, maka kompetensi dosen sebagai tenaga pendidik menjadi sangat penting. Kinerja itu menjadi salah satu indikator, menjadi salah satu faktor ya terkait dengan apa? Kepuasan pelanggan. Dalam hal ini ada kepuasan mahasiswa dalam perguruan tinggi. Yang ketiga apa? Selain tadi kompetensi dosennya, kinerjanya. Kinerja itu kalau di perguruan tinggi diukur dari Tridharma perguruan tinggi, ya, pendidikan atau pengajaran, penelitian dan pengabdian. Ya. Kemudian faktor yang ketiga apa? Pelayanan administrasi. Ya. Pelayanan administrasi sejauh ini, ya, apakah mahasiswa mungkin ya merasa puas atau tidak? Ini juga dipengaruhi oleh faktor pelayanan administrasi, kepuasan pelayanan keuangan, kepuasan pelayanan terkait dengan sarana dan prasarana. Ya, makanya pelayanan tadi terkait dengan administrasi menjadi salah satu indikator, salah satu faktor untuk mengukur. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Pelayanan. Tadi yang ketiga adalah administrasi, yang keempat adalah pelayanan terkait dengan akademik. Ya kan? Pelayanan akademik dan non akademik mungkin. Ya. Maka ini juga menjadi salah satu indikator untuk mengukur kepuasan atau tingkat kepuasan pelanggan. Di yang kelima, ya, yang kelima apa kira-kira? Yang belum? Infrastruktur atau sarana prasarana. Ya, sarana prasarana hari ini tidak bisa dinafikan. Ya, selama ini sarana prasarana termasuk apa? Bangunan gedung, wifi, internet, ya, karena hari ini menjadi kebutuhan dasar. Makanya kalau dalam motivasinya Maslow, hierarchy of need, saya bilang kalau menurut Maslow 4, kita tambah 1, yang paling dasar itu wifi need. Wifi need hari ini, makanya tanya nanti ke bapak-bapak yang sudah nikah. Ini ya, jadi 5 aspek itu menjadi salah satu dari sekian faktor yang bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan. Oleh karena itu menjadi sangat penting ya Anda sebagai orang MPI ya dalam hari ini pengelola lembaga pendidikan ya untuk mengukur tadi mutu, karena terkait dengan mutu maka kepuasan pelanggan itu menjadi salah satu bagian penting ya, bagian penting. Kalau dalam perspektifnya Deming tadi belum kita tutup di pertemuan hari ini ya, kita berdoa semoga materi yang kita bahas ya, dari awal hingga akhir nanti ada manfaatnya ya. Untuk sebagai penutup doa, ketua kelasnya, PJ kelasnya bisa memimpin doa penutup di pertemuan siang hari ini. Ya, silakan PJ kelasnya. Baik, mari kita untuk pertemuan pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Allahumma terima kasih. Semoga kita bisa ketemu di pertemuan selanjutnya dan saya harapkan tetap semangat untuk belajar dan belajar terus. Kurang lebihnya maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MPI? MPI? MPI?